langsunglah saya melompat ke TIFA. 6 spesimen ijazah ini adalah menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi menurut saya begini, kita harus pahami secara luas. Yang dibicarakan di situ milik orang lain, sekalipun sumbernya dari Dian Sandi tadi katakan apakah mengedit, memanipulasi, tapi dibicarakan itu milik orang lain. Maka terjadi penjelasan publik. Itu sudah masuk ke dalam konstruksi hukum itu, nggak boleh itu. Nggak, tapi saya bilang gini, ini katakan buku ini saya ubah satu hurufnya saya ubah gitu, tapi buku ini tetap ada. Lalu kemudian saya analisis, saya ubah karena saya mau analisis. Ya. Apakah itu kemudian dianggap mengubah? Kalau kita bicara pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, kita kan bicara soal itu. Itu tidak bisa dikategorikan seperti itu. Dan harus diikuti dengan transmisi hasil perubahan itu. Tapi aslinya sudah tidak bisa diakses. Itu baru bisa? Baru bisa. Ngadelik. Ya. Kalau aslinya masih ada, lalu dilakukan analisis, kemudian ditambah dan seterusnya lakukan manipulasi digital lah kurang lebih. Ya. Atau analisis digital lah. Ya. Itu nggak bisa kena delik. Kenapa? Dan itu ditanya sama penyidik sama saya. Apakah boleh ada orang mengaku sebagai peneliti, kemudian melakukan penelitian atas dokumen elektronik atau whatever, dia bilang, kemudian dinyatakan bahwa itu adalah 99,9% palsu. Itu di perkara pokok, saya menjadi ahli. Oke. Saya bilang begini, Anda kalau bicara soal pidana, Anda harus bicara soal azas legalitas. Ya, jadi azas legalitas itu ada aturan yang melarang? Tidak. Coba, nggak ada, dia bilang. Ya sudah, jangan tanyakan lagi. Apakah boleh atau tidak? Jadi kalau jawabannya boleh. Bukan boleh, tidak ada aturan yang melarang. Tidak ada hukum yang akan menindaknya. Ya, jadi kita jangan salah. Kita bicara tadi segala sesuatu. Oke, Bung Rispon saya hargai kalau bicara soal ITE. Tetapi ketika dia sudah bicara, oh ini maksudnya begini, harusnya dimintai pertanggungjawab. Itu hati-hati, sudah masuk ranah hukum. Tidak bisa. Jadi saya kemarin jadi ahli, dan kemarin ada saksi yang dihadirkan. Saksi itu pernah kena pasal 32 ayat 1. Soal pengubahan tadi itu ya? Soal itu. Dan saksi tersebut bebas. Saya jadi ahlinya waktu itu. Dan sampai Mahkamah Agung. Nggak pakai macam-macam ya. Saksi kok bebas? Saksi pasti bebas? Kemarin saksi di perkara pra-peradilan, dia dulu pernah menjadi terdakwa. Sempat jadi tersangka. Menjadi terdakwa. Terdakwa bahkan, oke. Yes. Ditahan di Polda Metro. Ya. Tetapi akhirnya bebas. Dan dia bilang, kalau saya tahu bahwa bisa pra-peradilan, saya akan lakukan pra-peradilan. Dia bilang begitu. Ahlinya, dia bilang saya waktu itu. Oke. Sedikit lagi, Bang. Oke. Ya, tentang replikasi, ya Pak Didit. Ada seseorang melaporkan saya dengan video AI generated. Oke. Dia manipulasi, padahal itu hasil replikasi atau hasil download dari sebuah video di kanal saya, Baligi Academy. Terus dimanipulasi. Padahal tetap bisa diakses itu video saya yang asli. Dan hasil manipulasi itu AI generated, seolah-olah saya mengatakan menuduh figur publik itu membiayain segala macam 5 miliar. Ya. Kalau argumentasi Pak Didit bahwa video yang ada ini bisa diakses, tidak berubah. Tetapi lihat, hasil cloningan itu dipakai, dimanipulasi untuk kepentingan dia. Bisa nggak itu dikenakan pasal undang-undang ITE? Bisa. Ya, tapi bukan 32. Maksud saya gitu. Tapi rezim cloning, rezim replikasi. Bukan 32 ayat 1. Ya, jadi salah kalau kita bilang ITE itu terlalu gamblang. Jadi kita bicara itu soal. Kalau diubah untuk kepentingan yang bersangkutan, pasal berapa? Diubah untuk kepentingan yang bersangkutan menjadi asli 35. Bukan menjadi asli, untuk menganalisis bahwa dibuktikan bahwa itu palsu. Oh, jadi begini, kalau seandainya kita mengambil satu gambar di website atau dimanapun, ya, kemudian kita ubah, tapi kita tidak mengakses sistem komputernya yang akun X misalnya, berarti kan aslinya masih ada. Nah, kemudian kita cloning, kita robah-robah, misalnya, kemudian kita transmisikan. Nah, itu pasalnya beda. Pasal berapa itu?
pasalnya itu pencemaran nama baik atau fitnah. Oke, bukan pengubahan dokumen digital. Bukan, dia harus merubah sistem elektroniknya. Bang Aiman, Gitu. aku interupsi dulu. Ya. Jadi Oke. Saya kira gantian ya. Ya. Pertama, terima kasih Bung Aiman sama semua narsum, semua profesor yang hadir di sini. Saya mengatakan begini, topik dari acara kita adalah ada bukti. Jadi kalau di sesi pertama kita udah lari ke 3-2-1, menurut saya nggak fokus. Tapi nggak apa-apa, namanya juga rakyat bersuara. Tapi Prof. Didit Wijayanto, ya dokter ya, Ya. belum Prof ya. Saya kadang-kadang dokter pun saya panggil Prof kalau itu elegan. Begini menurut saya, jadi saya tidak keberatan bahwa Dr. Didit tarik langsung ke 3-2-1. Tapi Risman ini sedang presentasi tentang bukti bahwa dia sudah membuat buku baru autentikasi ijazah Pak Joko Widodo. Seharusnya kita berikan dulu kesempatan ke dia. Jadi jangan langsung dikat. Tapi sekalipun begitu, sebentar Pak Didit, sebentar, gantian bicara. Sekalipun begitu, 3-2-1 menurut saya juga kita jangan potong-potong. Jadi di situ ada menyembunyikan dan ada kata barang milik orang lain. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau kita mau tarung di ayat itu juga nggak apa-apa. Kedua, apapun yang kita katakan sekarang, status dari Mas Roy ini sudah tersangka. Bahkan sudah 2 kali mengajukan prapit. Jadi kalau kita bicara ini, ya nanti penyidik yang sudah menyerahkan berkas bahkan ke kejaksaan ke pengadilan, nanti sana tarungnya. Kenapa penyidik atau jaksa mengakui itu 321 dan 35 itu menjadi dakwaan? Jadi kalau di sini perdebatannya menurut saya tidak pada tempatnya. Tapi sekalipun begitu ya kembali rakyat bersuara kita hargai. Sekali lagi saya katakan di situ di pasal 321 bukan hanya memanipulasi, mengedit segala macam, menyembunyikan barang orang lain. Sekarang saya lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo selama ini? Bahwa ijazah ini adalah 99% palsu. Ijazah Pak Jokowi maksudnya. Langsunglah saya melompat ke TIFA. 6 spesimen ijazah ini adalah menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi menurut saya begini, kita harus pahami secara luas. Yang dibicarakan di situ milik orang lain, sekalipun sumbernya dari Dian Sandi. Tadi katakan apakah mengedit, memanipulasi, tapi dibicarakan itu milik orang lain. Kalau milik diri sendiri nggak masalah, Bang Aiman. Milik orang lain loh. Dan nama Pak Jokowi itu udah tersebar ya 2 tahun terakhir inilah. Diolok-olok, dihina, sehina-hinanya segala macam. Itu yang dia keberatan, makanya 30 April dia mungkin pengaduan. Pengaduan itu menurut pasal 1 16 kalau nggak salah itu, dia berhak juga menelusuri ke sana, memerintahkan, meminta bahkan penjelasan dari pengaduan itu, beda dengan laporan. Jadi menurut saya ya Dr. Didit Wijayanto, saya kira kita sama-sama orang hukum kok. Ya saya dinasihati oleh dosen saya, pendapat siapapun di hukum itu tidak selalu benar. Sekalipun profesor siapapun yang bicara boleh. Saya belum doktor, belum profesor. Tapi saya boleh juga menyangkal apa yang saya ketahui. Ayat, pasal dan ayat itu gitu. Jadi jangan dipotong-potong. Milik orang lain jangan dilupakan loh. Itu garis bawah milik orang lain. Ya, itu adalah itu deliknya. Ayat terakhirnya milik orang lain. Gini Mas Aiman. Sebentar, Pak Jangkir. Mas Roy, saya Anda, oh iya, silakan. Ya. Enggak, saya nanti akan tambahin. Nanti saya beri kesempatan. Silakan selesaikan dulu. Karena gini, jangan membaca Undang-Undang ITE dari visinya sendiri. Saya termasuk orang yang menyusun Undang-Undang ITE dan saya membaca naskah akademik. Bukan seperti yang dikatakan Pak Jangkir itu. Sama sekali bukan. Beda itu hanya orang baca, mempersepsikan sendiri. Salah nanti. Silakan. Oke. Saya kira Mas Roy boleh aja bicara apapun ya. Itu proses kan sudah berjalan panjang. Jadi kita kalau kembali ke awal itu, saya kira tidak ada waktunya. Ya. Oke, kita lawyer to lawyers. Ya, kita lihat aja ke depannya. Ya. Termasuk rekan Refli Harun, kita lihat ke depan.
Jadi apa yang ada di depan itu aja sekarang kita bicarakan gitu loh. Apa 31 ayat 1 35 oke, tantang aja di pengadilan. Oke, kita nanti saya perkenalkan. Tapi poinnya adalah milik orang lain dan itu kemudian diubah sesuai dengan keinginannya, kurang lebih begitu. Ya, kurang lebih. Bisa menyembunyikan juga loh dari awal itu. Jangan lupa, jadi jangan potong-potong ayat itu. Itulah delik pidananya. Kalau tidak ada edit, ya tidak ada manipulasi. Tapi yang dibicarakan itu milik orang lain loh. Dan diubah menurut keinginannya. Kacau ini. Oke, kita kembali saat lagi. Nanti saya berikan kesempatan untuk Bung Refli dan Bung Roy selepas jeda sesaat lagi.